Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susi Wulandari. Hari ini kita akan membahas kebahasaan pada teks berita. Materi ini merupakan materi kelas 8, mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya, dan buku yang kita gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia Pegangan Siswa. Ini merupakan kerangka yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kita akan membahas tentang bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental. Sebelumnya, kalian mesti ingat kembali materi pada kelas 7. Konjungsi merupakan kata hubung. Kata hubung itu ada dua, yaitu kata hubung intrakalimat dan kata hubung antar kalimat. Dengan bekal materi kelas 7, kalian bisa melanjutkan ke materi kebahasaan berita ini. Kita nanti akan membahas konjungsi bawah dan konjungsi temporal. Yang pertama, kita membahas penggunaan bahasa standar atau bahasa baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Kalau berita disampaikan hanya menggunakan bahasa setempat atau bahasa remaja saja, itu maka tidak akan efektif. Dengan adanya bahasa standar atau bahasa baku, maka dari kalangan anak-anak hingga orang yang sudah lanjut usia itu bisa paham. Maka tujuan dari apa yang akan disampaikan pada berita itu akan tersampaikan ke pembacanya. Begitu ya, kita lanjut. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung berkaitan dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dalam kawah Gunung Slamet, paparnya. Jadi di sini narasumbernya tidak dituliskan siapa namanya, namun menggunakan kata gantinya. Oke, itu sudah saya kasih tanda lingkar bahwa tanda petik ganda ada di awal kalimat sebelum mulainya masuk kata pertama. Kemudian ada tanda titik dan ada tanda kutip lagi. Jadi tanda petik ganda itu di awal mulainya apa yang diucapkan, kemudian di akhirnya. Namun tanda titiknya tetap berada di akhir setelah subjek atau narasumbernya. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bawah yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Apel Manado berkata, Kepala Apel Manado sudah pulang. Titik. Nah, ini merupakan kalimat langsung, kalimat yang pertama. Ada tanda petik gandanya, ada kata berkata, itu menandakan kalimat langsung. Kemudian kalimat yang kedua, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa Kepala Apel Manado sudah pulang. Mengatakan. Kalimat 1 berkata, kalimat 2 mengatakan, itu sudah mengalami perubahan bentuk. Kemudian dipertegas lagi dengan kata bahwa. Dengan demikian kalimat 2 merupakan contoh kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan berikutnya. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Apa saja kira-kira? Nah, ini contohnya. Masih ada banyak lagi ya, tidak hanya ini. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas satu saja contohnya. Membayangkan. Tentu kalian semua pernah membayangkan. Membayangkan itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan. Meskipun itu tidak menguras tenaga kita, namun itu tetap merupakan kegiatan dari pemikiran kita. Itu yang kita pikirkan. Itu merupakan aktivitas yang ada di otak kita. Jadi kita menyebutnya itu kegiatan dari hasil pemikiran. Atau kalau dalam kaidah kebahasaan itu sama dengan kata kerja mental.
Oke, selanjutnya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dan perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi unsur kapan dan di mana itu merupakan unsur-unsur pembangun berita. Masih ingat ya, unsur pembangun berita yaitu ada 5W plus 1H. Contohnya, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Oke, ini kita lihat dalam kalimat ini terdapat keterangan waktu. Nah, keterangan waktu. Manakah keterangan tempatnya? Riau, betul. Meskipun begitu, tidak harus semua dalam satu kalimat harus mengandung keterangan waktu dan keterangan tempat. Bisa saja satu kalimat itu hanya mengandung satu keterangan tempat saja. Bisa juga dalam satu kalimat itu hanya mengandung keterangan waktu saja. Ini kebetulan contohnya mengandung keterangan waktu dan keterangan tempat. Selanjutnya, kita belajar penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Apa saja konjungsi temporal? Kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi temporal. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 3 tahun 2014. Langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Mana saja yang termasuk konjungsi temporal? Mari kita lihat dari contoh. Tara, kemudian satu lagi mana? Ya, akhirnya. Jadi dalam kalimat contoh ini mempunyai dua konjungsi temporal, ada kemudian dan akhirnya. Oke, itu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.